Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alafa bainana wa alafa baina qulubina wa aslahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwana. Salihan salatan wa tasliman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa uswatuna wa qudwatuna ila yaumil akhir. Jamaah musalla al-jihad, jamaah salat isya, dan insyaallah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan dalam kehidupan ini, yang mana pilihan itu kita sendiri yang akan memilihnya, antara menjadi orang baik atau naudzubillah menjadi orang yang buruk. Maka begitu juga kembali kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita memilih di dunia ini mencari jalan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya menginginkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Maka jangan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengelompokkan dua golongan ini, yakni yang pertama adalah orang yang ahlul afiyah, orang ahlul afiyah dan ahlul musibah. Adapun orang yang ahlul musibah ini adalah orang-orang yang senantiasa di kehidupan dunianya atau semasa hidup di dunia, sejak dia lahir atau dia telah dewasa atau besar berkeluarga, dalam kondisi apa? Dalam kondisi dia sakit, dalam kondisi dia kekurangan ekonominya, kesehatannya dan yang lainnya, akan tetapi dia bersabar atas kekurangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana dalam hadis yang kemarin kita sampaikan, bahwa orang yang bersabar, dan bila dia bersabar dengan sakitnya, bersabar dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesabarannya itu karena sakitnya, kesabaran karena ekonomi yang menghimpitnya, itu akan menjadi penghapus dari dosa-dosanya. Inilah golongan ahlul musibah, yang mana golongan ahlul musibah ini nanti akan diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya semasa hidup dunia. Lalu yang kedua, golongan yang dibaca Allah Subhanahu wa taala setelah ahlul musibah yaitu ahlul afiyah. Ahlul afiyah ini adalah orang-orang yang semasa hidup di dunia itu senantiasa berkecukupan. Kerjaan suami, istrinya juga kerja, anaknya sukses, tidak ada pengurangan, minta diberikan mobil, dapat rumah yang baru, mobil tidak cukup satu, beli lagi dua, dan seterusnya. Dan alhamdulillah ada sebagian juga dari golongan afiyah ini, ya, mohon maaf, ya, tidak bisa mengkondisikan daripada rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa hartanya, sehingga ada tetangga ataupun orang yang lain menjadi iri terhadap apa yang dia miliki. Akan tetapi kalau selama yang dimiliki itu adalah merupakan sebuah kebutuhan seperti mobil, rumah, ya, motor dan seterusnya menjadi kebutuhan, maka hal itu hal yang layak. Akan tetapi kalau itu berubah menjadi sesuatu yang pamer, berubah menjadi sesuatu yang ria, sesuatu yang tidak baik, artinya mengikut perasaan orang lain, maka ini menjadi tidak baik. Maka ahlul afiyah ini semasa hidup dunia berkecukupan semuanya. Nah, sehingga nanti di padang mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil daripada malaikatnya, wahai malaikat, uksud, hisablah dua golongan ini. Yang pertama ahlul musibah. Tidak ada lama-lama malaikat menghisab ahlul musibah, ya, langsung melapor kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku sudah menghisab ahlul musibah ini. Yang semasa hidupnya dia sabar dengan kekurangan, kesakitannya, sakit yang diberi Engkau berikan, dia bersabar dan seterusnya bertawakal kepada Allah. Ternyata semua dosa-dosanya sudah terampuni olehmu karena kesabaran yang dia lakukan semasa hidup di dunia dengan cobaan yang Engkau berikan. Lalu apa kata Allah? Berikan dia 3 kemuliaan. Yang pertama adalah kemuliaan itu diberikan kepada ahlul musibah adalah afiyah. Afiyah ini adalah keteguhan,
ya, kenyamanan baginya untuk menggantikan kesengsaraannya, ya, kesakitannya semasa hidup dunia karena kesabarannya, maka dia kemudian kuat tatkala berhadapan dengan Allah, dan begitu juga tatkala yaumul mizan di hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala dari pertimbangan. Itu yang pertama afiat. Dan yang kedua, dia diberikan khairan, kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan kebaikan nanti tatkala yaumul hisab, maka itu adalah surga. Masukkan dia ke dalam surga Allah. Maka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, ini yang penting manzilah. Jadi kedudukan yang tinggi. Dan manzilah ini tidak bisa didapatkan dengan sebuah Ramadan sebulan penuh, diikuti lagi dengan 7 hari bulan Syawal. Tidak bisa juga digantikan dan didapat dengan sholat yang 5 waktu. Tidak bisa didapatkan juga dengan orang yang membaca Quran sehari semalam. Tapi khusus manzilah ini, kedudukan ini yang tinggi itu diberikan bagi ahli musibah yang tatkala di dunia dia bersabar dengan cobaan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma ataupun ahli musibah ini dari orang golongan afiat, orang yang kaya, dan tatkala dia diberi dicabut kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dengan sebenar-benarnya, bertawakal kepada Allah, menyadari bertaubat atas kesalahan yang dulu semasa hidup dia kaya, nyaman dan seterusnya. Dan setelah Allah mencabut kenikmatan itu, dia mendekat kepada Allah, bukan mencabut. Maka ini orang-orang yang diberikan manzilah kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam hadis Rasulullah yang panjang, orang-orang yang ahli afiat, yang tidak termasuk golongan ahli musibah, itu melihat kedudukan orang ahli musibah sampai meninggi dan seterusnya, sampai mereka berdoa. Yang ahli afiat yang tidak termasuk golongan ahli musibah, semasa hidupnya dia enak, ya, akan tetapi dengan keenakan itu lupa dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, ya Allah, aku bermohon kepadamu seandainya aku bisa dihidupkan kembali dunia, maka aku akan menjadi seperti golongan ahli musibah. Engkau iris-iris daripada mulutku, ya, engkau berikan aku cobaan yang begitu besar, maka aku akan bersabar sehingga setelah aku melihat bagaimana manzilah kedudukan ahli musibah. Maka sehingga itu jemaah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tahun ini kita jadikan menjadi orang yang sabar kita dalam menanti berubah, sabar dan kita menanti hawa dalam kita mengatur hawa nafsu kita, dan juga hawa nafsu berkenaan dengan jasadiyah, ya, baik itu berkenaan dengan emosional, baik itu berkenaan dengan muamalah kita sesama tetangga. Begitu juga tatkala kita sabar menahan mulut kita dalam hal memuji, yang membicarakan, menjelek-jelekkan saudara kita dan yang lainnya. Begitu juga kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, duka, musibah yang mana mungkin orang lain tidak mendapatkannya, cukup hanya kita yang mengetahuinya dan meminta mohon kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang bergantung kepada manusia yakin dan seyakin-yakinnya dia akan menyesal. Tapi tatkala orang Subhanahu akan meminta dan bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas setiap musibah dan apa yang dia kehendaki, atau apa yang dia lakukan, atau apa yang dia kondisinya dan kondisi kebapaan, kesusahan itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Sebagaimana di mana pertama saya menyampaikan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, di dalam surat Al-Falaq ayat terakhirnya di ayat kedua dan ayat pertama di ayat ketiganya. Wa man yattaqillaha, siapa yang bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, senantiasa mendatangi musalla masjid al-adzan, salat berjamaah 5 waktu, lalu mentilawah Quran, muamalahnya dengan sesama tetangga dan seterusnya baik, yaj'al lahu makhraja. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan, kemudahan atas setiap apa permasalahan yang hidup di dunia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah tidak akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan atas melaksanakan setiap ibadah yang ditinggalkan Allah. Begitu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, taufik dan hidayah kepada keluarga kita, menjadikan anak keturunan kita yang saleh dan saleh.